Ibnu Buhaina, anak daripada Buhaina, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza shalla, adalah apabila dia sholat, farraja baina yadayhi, maka dia merenggangkan antara dua tangannya, hatta yabdu bayanu ibtihi, sampai yabduan, sampai nampak bayanu ibtihi, sampai nampak putih daripada dua ketiaknya, sampai nampak putih dua ketiaknya. Wa qala al-Laits, dan telah berkata Imam al-Laits, hadatsani Ja'faru, telah bercerita kepada Ja'far bin Rabi'ah Nawawi, anak dari Rabi'ah seumpamanya. Jadi maksudnya hadisnya adalah Rasulullah lamun sujud selalu meregangkan lengan kiri kanan di depan. Ada berbeda kan ibu-ibu. Namun ibu-ibu waktu ruku, waktu sujud, sikuna harus berdekat di lambung. Waktu ruku maupun waktu sujud berdekat di lambung dan renggang. Dalam itu pada si mama renggang daripada lambung. Di sisi kedua harus ngangkat dia depet, namun depet maratan ya caranya baik basong kan semaratan anjing ashabul kahfi, dia menjulurkan naik juluna depet di tanah. Nah, jangan sampai kita lewat sembahyang mulai dengan kelampak 5 sampai siku depet di tanah. Lalu harusnya gerigi 5 menjulur ke tengah, ke pas ke kiblat, kemudian lengan kiri kanan pegang daripada lambung, kemudian siku ngangkat. Nah, sehingga ukurannya juruan ini, maka ya sampai terukur bahwa Rasulullah caranya sampai di penghitam udah kelelek sina angkat. Nah, berbeda ke ibu-ibu. Ibu-ibu jangan harus dekat ya di lambung siku, baik waktu ruku maupun waktu sujud. Dan perbedaan ini tentu memiliki suatu hikmah. Kita semua terbuka, Nina mengisyaratkannya bahwa dia kamu terbuka. Nina memang dia tertutup karena seluruh awakna aurat dia dalam sholat kecuali muat tiupan telapak tangan. Dia kamu pengitan lampat gimana dengan Nina di waktu nisi sholat muana segala. Maka ialah alasan daripada Imam Hanafi. Alasan daripada Imam Hanafi bahwa dengan Nina dia wajib ngadu jilbab. Dia wajib ngadu jilbab. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Maliki, bahkan Imam Syafi'i menggunakan abaya adalah merupakan wajib. Cuma ya berbeda sebutan dari tafsir Ayatul Ahkam. Itu justru pendapat Imam Syafi'i cantumannya hendaknya mewajibkan dengan ini untuk menggunakan cadar. Padahal pendapat Imam Syafi'i sebenarnya adalah menggunakan cadar dan tidak di luar sholat. Nah, justru Imam Hanafi dia semadaan hukum lampak kima bagi dengan ini di dalam sholat doang wajib terbuka, apalagi di luar sholat. Ini alasan. Nah,
terlepas daripada perbedaan para imam, karena imam mereka dengan alim dalam menafsirkan ayat Al-Quran, wal yudnina jalabi bahunan, berbeda-beda. Kemudian dalam praktek sembahyang, rukuk maupun sujud sebelumnya harusnya renggang dengan posisi lamun waktu rukuk lurus si telu awak naik panjang, kemudian imam menekuk lutut, kemudian siku lurus sehingga membentuk 3 siku. Anda dalam dikasih mama amunian sini jangan sebelum harus mendetek. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala babu yastaqbalu, ini satu bab pada membicarakan yastaqbalu, menghadap oleh orang yang sholat itu bi atrafi rijlaihi, dengan ujung-ujung jari daripada 2 kakinya al-kiblata, ke arah kiblat. Jadi nanti ia lakukan suatu di para sahabat. Berarti cara lewat sujud, anti tumat kiri maupun kanan panjang, tumat kiri kanan panjang, sehingga potong-potong gerigi ini keduanya menghadap kiblat, selaku di 10 menghadap kiblat. Berarti harusnya betul-betul menghadap kiblat. Tidak boleh bongkor lampaknya yang bawah, lampaknya terus andang atas, kemudian gerigi-gerigi menghadap gunung Rinjani. Nah, ini adalah termasuk yang berarti dia mensujudkan salah sopok daripada pitu tulang, karena lewat sujud itu pitu tulang sujud. Pertama pelakar besar tunggal, si kedua lampak ima gerigi ima selaku sujud. Tengah dulu jadi di palotan. Kemudian si ketelu adalah termasuk si keempat kelima ialah kejengkut. Kejengkutnya menghadap kiblat, dan gerigi-gerigi nah ini si 10 lo trekenya jadi 2. Ayatnya lewat sujud sab'atu a'zumin, ialah itu tolang si bersujud. Qalahu Abu Humaid As-Sa'idi, telah mengatakan akan ini oleh Abu Humaid As-Sa'idi dari Nabi SAW. Memang beliau meriwayatkan dari para Nabi SAW tentang masalah menghadapkan kiblat. Qala babu idza lam yatimma as-sujud. Ini satu bab pada membicarakan apabila orang sholat itu tidak menyempurnakan sujudnya. Tidak menyempurnakan sujud. Apa maksudnya tidak menyempurnakan sujud? Berarti salah soko daripada pitu tulang itu dia nak bersujud. Maradan contoh sebelum naiknya adalah bongkor lampak naik jadi bawah, lampak naik jadi atas, gerigi-gerigi naik menghadap gunung Rinjani. Maka termasuknya lam yatim masuk sujud. Dia sempurna berarti sujud. Haddatsana As-Sautu bin Muhammad, telah bercerita kepada kami oleh Sautu anak daripada Muhammad qala haddatsana Madiyu, telah bercerita kepada kami oleh Madi an Wasil daripada Wasil, an Abi Wa'il daripada Abi Wa'il, an Khalifah an Huzaifah daripada Huzaifah. Ra'a rajulan, ia telah melihat seorang laki-laki, la yutimma ruka'u, la yutimma, dia tidak menyempurnakan rukuknya, wala sujudan, dan juga tidak menyempurnakan sujudnya. Berarti di waktu rukuk dia lepas telu anggota beling, dalam arti dari kiri kanan dia lurus sampai rangkong, sampai pantat, kemudian awak dirata dengan keng sampai kotak, kemudian di mana sikunya dia tegak lurus. Nah kecuali si uzur, dalam uzur ya mundur bintang. Si penting kita melakukan sholat
Malah terang bahwa sholat ini selama masih naraknya timpal akal, maka di nara alasan bagi manusia si mukmin untuk meninggalkan sholat. Sampai-sampai walaupun di dalam sel, waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Misal di dalam sel, dia julu tembok, dia mau di tembok, kiri kanan tembok, genderuku dia mungkin bau karena sel ngajak, atau dia bau ngandeng karena sel toko, bergelimang kotoran dalam keadaan bertelanjang bulat. Tidak mungkin kita yang subur untuk bersih diri, untuk mengeluh pakaian dan untuk berwudu. Tiba waktu wajib sholat untuk hormati waktu, karena dalam keadaan terhukum. Dengan situ hukum boleh jadi dia salah, hanya kadang-kadang keliru. Betapa banyak dengan saleh-saleh jadi di penjara karena dia salah, hanya keliru dalam segala macam transaksi, sehingga terjadilah menurut hakim, menurut jaksa yang keliru, termasuk ya langgar hukum undang-undang pidana misalnya, maka taman penjara. Jadi padahal dia saleh, Allah buktian kesalehan dia dalam penjara. Kesalehan si paling utama akan kelihatan dalam bentuk dia dengan lupa sholat apapun keadaan isi alam ini. Nah, namun dalam keadaan normal jelas harus menyempurnakan sujud dengan sab'atul azumin, dengan mempergunakan pintu tulang. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, falamma qada salatahu, maka manakala sahabat ini menyelesaikan sholatnya, qala lahu Huzaifah, berkata baginya Huzaifah, berkata, ma shallaita, kamu belum sholat. Qala wahsibhu, dan aku meriksa dia. Qala walau rumta, maka jikalau walau mutta ala ghairi sunnati Muhammadin SAW, seandainya kalau kau mati belum menyempurnakan cara kau sholat itu, kau dikatakan mati, kau dimatikan ala ghairi sunnati Muhammadin SAW, yaitu atas bukan sunnah Muhammad SAW. Karena apa? Deman bagus tak melakukan sholat. Sekek doang daripada rukun-rukun fi'li tidak bagus dilaksana, berarti para lewat ya cacatnya sholat sigawit. Lamun doang terus antik ndik coba priri iya, itu perbaiki iya, terus mati, maka diganti para mati ya, mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Karena apa? Dia teparanin sholat dia sesuai kerja sunnah Rasul. Karena Rasul sangat menyempurnakan akan sujud dan ruku. Salah satu cara Rasulullah adalah lamun temama merenggangkan, menjauhkan siku daripada lambung. Bila perlu sampai penghitan ukuran putih kelelek sebagai tanda bahwa dia betul-betul merenggangkan akan lengan betaknya waktu nasi rukuk maupun sujud. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babu as-sujudi ala sab'ati azumin. Ini satu bab pada membicarakan masalah sujud itu atas 7 tulang. Sujud atas 7 tulang. Haddatsana Qubaisatu, telah bercerita kepada kami oleh Qubaisah. Qala haddatsana Sufyan, dia berkata telah bercerita kepada kami oleh Sufyan. An Amr bin Dinar, daripada Amr bin Dinar. An Tawusin, daripada Tawus. An Ibn Abbas, daripada Abdullah bin Abbas. Umiran Nabi SAW, diperintahkan Nabi SAW ayyas juda ala sab'ati aqda'in,
agar dia melakukan sujud atas 7 anggota. Atas 7 anggota. Wala yakuffu sya'ran. Wala yakuffu sya'ran. Dan jangan dia sampai mengumpulkan akar bulu. Wala tauban, dan jangan dia juga mengumpulkan akar pakaian. Mana itu? Yang 7 itu. Pertama al-jabhati, kening. Wal yadaini, yang kedua dan ketiga adalah 2 tangan. Warukbataini, dan 2 lutut, berarti sudah 5. Warijlaini, dan 2 kaki. 2 kaki berarti 7. Artinya paling sab'atu azumi. Maka apabila salah sopok daripada si pituk nenek bagus di situ, berarti ini dah sempurna cara tersujud. Dan sempurna cara tersujud. Adapun mengenai meregangkan petak daripada lambung, jauhkan siku daripada keng waktu sujud maupun rukuk ini adalah merupakan suatu bagian. Sedangkan sejari inti si itu macam ini adalah lakar 2 lampak iman melekat di tempat sujud, kemudian kejengkung melekat di tempat sujud, warajlain, kemudian 2 naik. 2 naik. Artinya gerigi naik harus menghadap selaput dari 10 ini menghadap kiblat waktu dari sujud, sehingga betul-betul itu anggota ini. Karena kalau di waktu misal arah dengan sembahyang, artinya umat Muhammad SAW tamang neraka, maka anggota sujud si pitu dia lebih bau kotong isi barak api neraka, sehingga walaupun taman di neraka dia tersentuh anggota sujud si pitu. Sebab ia terasa support daripada cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan, menghargai akan pajaknya isi melakukan sujud dengan penuh keikhlasan hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu api neraka akan sangat-sangat hilang oleh Allah Ta'ala apabila dia membakar anggota wudhu, anggota sujud daripada umat Muhammad SAW. Dia sebel, lebih-lebih pada sebutan Allah Ta'ala bahwa umat Muhammad SAW dia tersebut wa may ya'sirraha wa rasulahu yudkhilhu nar. Saya durhaka oleh Allah, saya durhaka oleh Rasulullah, mentang neraka. Di dalam Allah Ta'ala dia tulis ni semprak berkalam. Dia tulis tak ada di Muhammad. Sopan dari Muhammad. Tidak sampai tulisan umatnya wa may ya'sirraha yudkhilhu nar. Saya durhaka daripada umat Muhammad akan taman neraka. Tandakan Allah Ta'ala. Lalu marah itu nanti kita tulis. Wa may yusillaha fa inna Allaha ghafurur rahim. Tulis. Saya durhaka daripada umat Muhammad ya Allah, maka Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Berbeda kaca umat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Saya durhaka kepada Allah, yudkhilhu nar, neraka. Lalu untuk umat Muhammad jangan surga neraka Nur Muhammad asal usul. Anta pun kalam Nur Muhammad asalnya. Dia tahu asal usul ni. Dia bagi hormat kepada Muhammad. Umat Muhammad itu dengan penuh hati si Nur Muhammad. Iman Nur Muhammad. Jadi neraka tersilik Allah Subhanahu wa taala dan sampai membakar Nur Muhammad. Kan kasuan dijahit dari Nur Muhammad. Dan mungkin umat Muhammad dan nebakar siapa neraka. Sementara Allah menjamin. Fa inna Allah ghafurur rahim.
Qala hadits rahimahullah ta'ala, haddatsana Muslim bin Ibrahim, telah bercerita pada kami oleh Muslim bin Ibrahim. Qala, dia berkata, haddatsana Syu'bah, telah bercerita pada kami oleh Syu'bah, an Amrin daripada Amr, an Tawus daripada Tawus, an Ibn Abbas daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah SWT ridha daripadanya. Anin Nabi SAW dari Nabi SAW qala, umirna an nasjuda ala sab'ati azumin. Umirna, kita ini disuruh untuk sujud atas 7 tulang. Wala taquffa tauban wala sya'ran. Jangan kau mengumpulkan akan pakaian dan juga mengumpulkan akan bulu. Artinya tidak sampai bulu ataupun pakaian sekadunta menghalangi akan kening terutama sekali. Memang kening ini harus menyentuh tempat sujud tanpa halangan. Adapun lamun kejengku, kemudian 2 lampak ima, bau dakat dia terbuka. Sebenarnya masih lampak naik. Kita gaduh kaos misalnya kaos ima, kaos naik waktu desi sholat, gaduh khop misalnya cara terlain, gaduh khop, gaduh sepatu, jauh lah sholat, ambil sepatu, ruku, sujud. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya umat Islam tebing keringanan tulen dalam melakukan sholat menggunakan kursi. Orang sholat kursi roda karena dia tidak boleh yang naik, dia tidak boleh yang sama sekali. Arab memang nina mama dia tidak boleh yang naik, dia tidak boleh yang naik. Lagu dekat dengan no, dia nanti kejadian untuk berpatah hati dengan sebab ketidakadaan anggotanya. Artinya dalam suasana ngenuruan lagu tetap wajib sholat. Wajib makan itu. Lai arah ada amat molon. Ya tulen awak doang mah arah belum dipalwakan. Iman pelong kiri kanan. Kemudian naina pelong di atas kaki pun. Saja si genteng adalah awak belum dipalwakan. Berminta wudu, berminta sholat. Maka mau bicara yang pentingnya tahu tartib daripada rukun-rukun sholat, nanti praktikkan sesuai dengan kemampuan. Karena kena sujud dengan sahabat azumnya tidak mungkin, karena yang tidak boleh lampak iman, tidak boleh lampak naik, bahkan impong pun tidak boleh yang betak di nara, hanya awak bersyarat. Jadi tidak mungkin memberikan rukun, maka semampu dan artinya semampu untuk melakukan. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, haddatsana Adam, haddatsana Israil, telah bercerita pada oleh Adam, telah bercerita pada oleh Israil, an Abi Ishaq daripada Ishaq, an Abdullah bin Yazid, Yazid daripada Abdullah bin Yazid al-Hatam. Haddatsana al-Barra, kita berkata oleh Barra bin Azib daripada Azib wa gairu kadubin, dia tidak bohong, artinya sama-sama dengan para pembohong. Ia jadi pastian dia tidak bohong. Qala kunna nusalli khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami melakukan sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, berarti berjamaah dengan Nabi jadi imam, kita pada jadi makmum. Fa'idha qala, maka apabila Nabi mengatakan, Sami Allahu liman hamidah, lam yuhni ahadun, tidaklah menundukkan oleh seorang, minna daripada kami, zarang akan punggungnya, hatta yada'an nabiyu jabhatahu ala
sehingga menaruh oleh Nabi SAW akan keningnya di atas tanah. Artinya ya mungkin lewat proses iktidal hanya semendaan juluan semendak Rasulullah berada iktidal para sahabat. Nah di saat nasi ruku apa sujud, waktu turun sujud lamun deman pas Rasulullah menempatkan keningnya di sejadah ada tempat sujud di tanah, maka sahabat ini akan bergerak untuk turun di pas sujud. Jadi lamun pada yakini bahwa Rasulullah melekatkan kening di tanah atau si sujud, baru bergerak awak daripada para jamaah untuk turun kepada sujud. Karena apa? Karena tidak sampai juluan, tidak sampai jerembaan. Harus kemudian dan termudi. Karena terangan di dalam awal piranan tentang masalah berjamaah, salat berjamaah. Dengan salat berjamaah itu Arab memang mendapatkan pahala 27 bandingkan salat mesak-mesak. Kemudian Arab dengan sini dengan pahala sholat pada rumah karimau 27 derajat. Kemudian Arab dengan sini batal sholat. Sholat itu pun batal. Karim kan sekedar dia batal. Simbe pertama dengan isi mendapatkan 27 kali lipat berbanding pahala sembahyang mesak-mesak adalah dengan isi tulen-tulen menjadikan imam lo jadi ikutan. Dengan ruku misalnya imam dikman pas pada ruku, imam makmum dikman turun ruku. Tidak pun sunnah dua. Lebih-lebih waktu turun di pas sujud. Turun di pas sujud, maka harus betul-betul tunggu imam waktu dan sujud dan kita ikut sujud sampai kepada selesai melakukan sholat. Karena apa? Innama ju'ilat imamu yu'tamma. Lebih-lebih kepada lamun masbuk. Lamun di depan salam kiri imam kita si masbuk tidak naik dulu, tidak berpindah di pertanyaan. Namun Rasulullah SAW di depan selesai untuk melakukan sekalipun sunat apa sunat makan. Apalagi si wajib. Dan sampai terkesan loh, kita terburu-buru seolah-olah kita mendapatkan apa? Mendapatkan pengakhiran atau pembelakangan munduran. Dan sampai terjadi ini harus betul-betul pastian dulu imam selesai salam kiri baru mengangkat. Selesai salam ke kiri, kita baru ke salam ke kanan. Nah, inilah dia sih mau 27 kali lipat. Adapun dengan isi tidak mau pahala berjamaah apabila tahu dengan yang berdiri kan imam. Berdiri sejajar. Si kedua gerakannya selalu bareng pas bareng. Tidak juga tidak mulia, lepas doa. Maka dengan semacam ini mau sampai 20 derajat karena Arab isinya ikuti Rasulullah SAW. Nah, kalau boleh ikuti selaku kamu malah ya bagi kelompok mau jadi 20 derajat. Nah, adapun lamun kelompok si kedua adalah selalu jajar kau dengan cara sahabat imam. Kemudian selalu bareng bergerak panca imam, baik bergerak untuk turun ke ruku ataupun naik dengan ruku di tidak, ataupun gerakan-gerakan selainnya. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babus sujudi alal ardi. Ini satu bab pada membicarakan sujud atas hidung. Haddatsana Mu'alla bin Usaid, telah bercerita padaku oleh Mu'alla bin Usaid bin Asad. Qala haddatsana Wahb bin Abdullah, telah bercerita padaku oleh Wahab daripada Abdullah bin Taus, anak daripada Taus. An Abi
daripada bapaknya. An Ibni Abbas daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho daripadanya. Qala Nabi SAW, bersama Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Saya diperintah untuk melakukan sholat, untuk melakukan sujud ala sab'ati a'zumin, atas 7 tulang. Ala jabhati, pertama atas kening, wa asara jadi ala abdi, lalu dia mengisyarat dengan tangannya atas abdi, yaitu hidungnya. Kemudian wal yadain, yang kedua adalah yang kedua dan ketiga adalah yadain, 2 tapak tangan. Warukmatain dan 2 lutut. Wa atraful kadamain, dan ujung-ujung daripada jari-jari 2 kaki. Hanya itu. Dari penjara itu berarti 5 gerigit naik, kiri 5, kanan 5, jadi 10. Masing-masing daripada si 10 ini memiliki ukuran-ukuran berbeda cara isi sujud, apalagi untuk sebuah penghormatan kepada dengan hormat itu dengan cara menghadiahkan. Kan salat sekarang salat al-hadiyah, salat hadiah. Qala al-muhaddits rahimahullah ta'ala, babus sujudi alal ampi was sujudi alal batni. Ini satu bab pada membicarakan sujud atas hidung dan sujud atas perut. Sujud atas perut. Apa maksud sujud atas perut? Baik dengan alasan dengan memperoleh lautian. Lewat sujud dia mungkin dengan bau kelotok lakar di tanah karena dia anak pelilang. Dia kayak baju kiri karena dulu ada yang dia. Jadi bulu bintana dia bau karena ingin paksakan diri, maka lelah hingga kertian. Haddatsana Musa, dan berita kami oleh Musa. Haddatsana Hammam, telah bercerita pada kami oleh Hammam an Yahya daripada Yahya, an Abi Salamah daripada Abi Salamah, qala intalaq ila Abi Sa'id. Saya coba berjalan menuju Abi Sa'id Al-Khudri, Abi Sa'id Al-Khudri. Faqultu, maka saya pun mengatakan, ala takhruj bina, apakah kau tidak mau keluar bersama kami? Ila takhruj, ke Wadi Nahar, tatahaddath, yaitu tatahaddath, kita berhadas. Fakharaja, maka dia pun keluar. Faqala qultu, adalah aku, haddatsani ma sami'tu min Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya haditsni, aku menceritakan apa yang kau dengar. Artinya ceritakanlah aku apa yang kau dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, tentang itikafnya. Qala i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asral awali. Telah i'tikaf Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada 10 malam pertama. Miradna dari Ramadan. Wa aqabna ma'ahu, kami juga i'tikaf bersamanya di 10 pertama itu. Fa'atahu Jibril, maka mendatangi Jibril, faqala innal ladzi tatlubu amamaka, sesungguhnya orang yang kau cari itu, yang kau tuntut itu, berada di hadapanmu. Maka dia berada di hadapanmu. Pak Takib al-Asral awasal,
Pak tak apa makanya. Lalu etika pada 10 yang pertengahan. 10 pertengahan dan etika. Pak takabna mau kami juga etika bersama 10 pertengahan. Pak tahu Jibril, maka lagi dari Jibril. Faqala innal ladzi tatlubu amamaka. Sungguhnya orang yang kau cari itu adalah berada di hadapanmu. Berada di hadapanmu. Kauman Nabi SAW, lalu berdiri Nabi SAW. Khatiban, dia membaca khutbah. Sabihata isrina, yaitulah pada pagi-pagi tanggal 20 Ramadan daripada bulan Ramadan. Qala, lalu dia bersabda, man kana i'takafa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang i'tikaf bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, al yarji, maka hendaklah dia kembali. Fa inni uridu lailatul qadar, maka semuanya saya ini uridu diperlihatkan yang pertama Lailatul Qadar. Wa inni, dan semuanya saya nasihat Tuhan, saya melupakan dia. Wa inna bil asril awakhir, dan sesungguhnya dia Lailatul Qadar itulah pada pertengahan, pada 10 yang terakhir. Pada 10 yang terakhir. Fi witrin, yaitu pada malam-malam ganjil. Fi witri asril awakhir, yaitu pada malam-malam ganjil daripada 10 yang terakhir. Wa inni ra'aitu, dan saya juga melihat ka'anni asjudu fi tinin wa ma'in, seolah-olah saya ini sujud pada air yang bercampur tanah, atau pada tanah yang bercampur air. Kita sujud dalam mimpi. Wa kana saqful masjid, dan adalah yang menjadi atap masjid pada waktu itu jari dan nakhl, yaitu pelapa daun kurma. Daun kurma istilah tulana. Wa ma nara fis sama'i, dan janganlah kami melihat di langit syai'an sesuatu. Wa ma nara fis sama'i syai'an. Faja'at kal'atu fa'umtirna, maka tiba-tiba datang kaza'atu, yaitu suatu petir maksudnya. Fa'umtirna, maka kami pun dihujani. Fasallah bina Nabi SAW, maka salatlah kami Nabi SAW. Lina ra'aitu atral tini, ketika saya melihat ada bekas daripada lumpur, walma, dan air, ala jabhati Rasulullah, atas kening Rasulullah SAW, keningnya. Kemudian wa'ar naiti tasdiqa ru'yahu, dan wa'arani, dan ia pun memperlihatkan kepada aku akan kebenaran daripada penglihatannya itu. Artinya mimpi Rasulullah, ya mimpi di suatu waktu bahwa ya sujud di atas tanah si bercampur air. Masjid Rasulullah SAW kan tanah jadi lantin. Dinara mengaduli pada menara keramik tanah biasa. Ya sebabnya waktu menek Baduino ngacar sambil nganjuk. Ini dah duit ngelaku, karena itu walaupun tanah lalu ya agak padat, jadi ngelaku lah dia. Nah ya dia bertempok si sahabat. Lagu Rasulullah yang tenang. Umat ini nemen baik tapi alumai air saya siram baik air itu air jadi dia mati pada dalam pori-pori tanah. Nah ya, impian nasi Rasulullah SAW bahwa dirinya sujud di atas tanah sudah campur air. Kemudian oleh pengintaan nasi Rasulullah para sahabat, padahal dia ada mimpi juga.
Ini sehingga atap masjid Rasulullah hanya terbuat daripada daun kurma. Daun kurma. Maka impian jadi kenyataan, hujan terus. Dan merujaknya boros. Karena daun kurmanya panggung-panggung ada anu ke asu maratan asuan kedeng nyuk atau margadeng ri tebu. Hanya panggung-panggung apa? Demang ada duri. Jadi selaku bahannya daripada kurma, tekanan lulun kurma, bahkan belandar-belandarnya, kapla daripada lulun kurma, terus sampai kepada atapnya daun kurma. Jadi kenyataan. Nah, jadi awal pembicaraan tentang etika Rasulullah kepada sahabat beretika asrul awail ialah 10 isi pertama, kemudian asrul awasil 1/10 isi pertengahan, kemudian asrul awail 1/10 isi terakhir, artinya 10 terakhir. Maka si pertengahan tidak bagus, kemudian si pertama pun tidak bagus. Namun memang etikap itu khos. Nah, namun etikap jangan pirang-pirang, walaupun hanya sekedar dari etikap nomor antar ukuran teburuku arah sekali masuk yang sebenarnya. Apa etikap seperti niat, niat. Apalagi tak ikuti adab dengan naik kiri kanan, turun dari kiri. Tema tiba bagian awak masjid naik kanan, terus sampai kita paling depan, terus lakukan salat sunat tahiyatul masjid. Jadi tahun itu para Masjidil Haram, Masjid Nabawi misalnya, wah marmersis, dia terus si panas, nurut ukuran, jadi tahunan, hanya mewah. Dia terus permadani, dalam permadani, sejadah. Akhirnya kemewahan di atas kemewahan, baku melakukan salah. Lalu para ulama Mekah dan ulama Madinah menjelaskan, dan ini untuk khuyala. Lagu semata-mata ditakzim man abadna, untuk mengagungkan sisi sembah Tuhan, sesemakna itu. Maka semakin bagus kegunaan spray sejadah untuk menyembah Allah, ya semakin bagus. Walaupun memang Indonesia seluruh apa? Semahi denara pengaruhnya sembahyang ni lihat kaum muslimin umat Muhammad SAW ini. Sehingga diiman sembahyang tulen-tulen marta Rasulullah SAW. Sehingga kalimat sallu kama rawaitumuni usallimu dimanfaatkan. Karena pertama Rasulullah SAW sembahyang dia dengan sejadah, dia dengan 2 spray, terus masjidnya adalah masjid tanah. Dia melatih tanah, dia melatih keramik, dia melatih semen sekalipun di. Ya. Terus ya Rasulullah SAW dia melihat hujan. Tentu dia sujud di atas tanah suam bercampur air, kemudian adiknya berleket raup oleh belakang Rasulullah SAW. Nah, berleketlah dia. Babu Abdis Siyabi Wasyadiyah. Ini satu bab pada menjelaskan tentang mengikat akan pakaian dan mengikatnya. Wa man damma ilaihi thawban, dan siapa saja yang mengumpulkan kepadanya akan pakaiannya, idza hafa hantan kasyifa auratahu, apabila dia khawatir akan terbuka aurat, berarti mulaikan jubah lah para sahabat berjubah. Nanti sampai terbuka dengan tiupan angin lalu menyebabkan auratnya hitam, maka ikatnya pesopok jadi sekit, marah dengan segala bantal galau, sarung bantal.
yang penuh entahnya, sehingga dia nawakin untuk gentek keberadaan si angin lalu mengikat orang. Hadatsana Muhammad bin Qasim, berceritakan oleh Muhammad bin Qasim. Qala akhbarana Sufyan, berceritakan oleh Sufyan an Abi Hazim daripada Abi Hazim, an Salim bin Sa'din daripada Salim bin Sa'din qala kana an-nasu yusallu ma'an Nabi sallallahu, adalah manusia melakukan sholat bersama Nabi sallallahu wahum akidu, dan mereka itu pada mengikat azri mereka itu mengikat akan kaitkan mereka minas sagari ala rikabihim, itu minas sagari dari bagian yang kecilnya itu ala rikabihim, atas lehernya. Jadi ya seolah-olah ini tadi marah dengan si bekancut itu, marah dengan si bekancut itu. Cuma dia sampai pegitan ke jengkuna. Jadi potong jubahnya, taikaninya, ada tali dia belum, tali dia belum. Tujuannya tidak sampai mari kekebalan si angin terus pegitan orang. Dan dengan ini, daya dia ikat dia. Boleh jadi kadang-kadang naiknya kiri kanan boleh ikat, dibawa ke jengkuk, atau sekali suara buruk ikatnya sampai belum, marah dia terbor-bor. Qala kana nasu adalah manusia yusallu dan Rasulullah sallallahu akalu azrihim, dan mereka itu akilu azrihim, mereka itu mengikat akan tuntung kain mereka minas sagari ala rikabihim, daripada bagian kecilnya sampai pada leher mereka. Fakila, maka dikatakan binisai la tarfa'na rusakunna, wahai para perempuan, jangan kalian mengangkat akan kepala-kepala kalian, hatta yastawir rijal jurusan, sehingga para lelaki itu sudah rata pada duduk, karena memang Nina kali mudi tahun ini, sementara lahir di dalam dengan lebih selain dalam. Terus ada yang jubah sih boleh kaduna. Nah, kumbitnya tidak harus dulu tokol rata selaku nama bro dengan kat otaknya, dengan sujud sininya. Adinan saksi membayangkan itu bagaimanapun bayangannya. Karena ibu ditahu kan, marah cerita ada disebut dalam Islam. Karena kode demulina. Jangannya sujud pinundana, jadi pedas dengan rambutannya kamu di pamuda kita karena kode para ini merdeka bal, maka ya sih kenal maliknya praktik dari dulu. Jangan nih kan karena sembahyang saling praktik. Qala babu la yakufu syar'an. Ini satu bab pada membicarakan tidak boleh menggulungkan bulu. Haddatsana Abu Nu'man, telah bercerita pada Abu Nu'man. Qala haddatsana Hammad, bercerita pada kami oleh Hammad bahwa Ibnu Zaid, ialah Abdullah bin Zaid, Ahmad bin Zaid, an Amr bin Dinar daripada Amr bin Dinar, an Tawus daripada Tawus, an Ibnu Abbas daripada Abdullah bin Abbas. Qala Umiran Nabi SAW, diperintah Nabi SAW ayat juga ala sabati azumin, maka dia sujud atas 7 tulang. Wala yakufa taubahu wala sa'al, jangan dia menggulung akan akhirnya dan juga menggulung akan bulunya. Ini maksudnya memberikan antenan sampai laun keningnya dan terhalang untuk melekat di sejadah. Kemudian sebenarnya juga masih lampak iman dan sapir gemang, karena ia baru menghalangi untuk menjulurkan poton-poton gerigi imam menghadap kiblat, karena
harus lapor sepitu nih karena kelamun tergulung umpama kumpulan akibatkan arak sendiri sempurna milih sujud daripada anggota si itu. Kemudian kedua niscaya ya si termasuk rawat bro in mutta pamutta ala dari sunnah Rasulullah. Lamun mati masih geniruan dan sembahyang berarti mati dene tas sunnah Rasulullah. Yang perbaiki cara bersujud. Qala babu la yaqutu thawbahu bis salat wallahu a'lam bis-shawab.